Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Apriani Amanda dari Universitas Pelita Bangsa. Ingin memberikan dan memberitahu sebuah materi tentang pajak penghasilan PPh 21 atau PPh 26 dilengkapi dengan ulasan PMK nomor 66 tahun 2023 natural. Di sini kita masuk ke konsep dasar. Apa itu pajak penghasilan? Eh, Pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu dari pekerjaan atau jasa. PPh pasal 21 dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Sementara itu, PPh pasal 26 dikenakan kepada wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak pemberi penghasilan melalui sistem pemotongan langsung sebelum penghasilan diterima oleh wajib pajak. Di sini PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 merupakan bagian dari sistem perpajakan yang menggunakan mekanisme withholding tax, yaitu pajak dipotong oleh pihak pemberi kerja atau pemberi penghasilan. PPh 21 menggunakan tarif progresif yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya penghasilan, sedangkan PPh pasal 26 umumnya menggunakan tarif tetap sebesar 20% dari penghasilan bruto. Pajak ini bersifat wajib dan harus dilaporkan secara berkala melalui SPT masa serta dilaporkan dalam SPT tahunan oleh wajib pajak. Dalam praktiknya, perhitungan pajak mempertimbangkan penghasilan bruto, pengurangan, serta penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dasar hukumnya, pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 di Indonesia memiliki dasar hukum utama dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Undang-undang ini mengatur secara umum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif, serta kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dalam dan luar negeri. Selain itu, ketentuan teknis pelaksanaan PPh 21 dan PPh 26 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak seperti per 16 per PJ per 2016 yang menjelaskan tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh pemberi kerja. Perkembangan terbaru terkait perlakuan pajak atas natura atau kenikmatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 66 tahun 2023. Peraturan ini memberikan kejelasan mengenai jenis natura yang dikenakan pajak dan yang dikecualikan, sehingga mempertegas perlakuan pajak atas imbalan non-uang dengan adanya berbagai dasar hukum tersebut. Pelaksanaan PPh 21 dan PPh 26 menjadi lebih terarah, jelas, dan memiliki kepastian hukum bagi wajib pajak maupun pemotong pajak. Di sini ada subjek pajak. Apa aja sih subjek pajak dari PPh 21? Di sini PPh 21 subjek pajaknya itu ada karyawan tetap, karyawan tidak tetap, penerimaan honorarium. Lalu untuk PPh 26 itu ada wajib pajak luar negeri untuk yang tidak tinggal di Indonesia. Di sini objek pajak pasal 21 dan juga 26 meliputi yang pertama itu gaji, upah, tunjangan, yang kedua itu bonus dan THR, yang ketiga honorarium. Yang terakhir itu natura tertentu sesuai dengan PMK nomor 66 tahun 2023. Di sini ada tarif pajak, tarif PPh 21 progresif, yaitu dari 0 sampai 50 juta itu sekitar 5%, lalu 50 sampai 250 juta itu sekitar 15%,
Lalu 250 sampai 500 juta itu 25%, dan juga di atas dari 500 juta itu dikenakan tarif 30%. Sedangkan untuk PPh pasal 26, tarif umumnya adalah 20% final dari penghasilan brutonya. Tetapi di sini bisa lebih rendah jika ada tax treaty. Lalu MK nomor 66 tahun 2023 Natura. Natura atau kenikmatan sama dengan fasilitas non-uang dari perusahaan yang dikenakan pajak atau menambah penghasilan. Yaitu yang pertama itu ada rumah atau apartemen mewah, yang kedua ada mobil dinas pribadi, yang ketiga itu ada membership, biasanya itu ada golf atau club, lalu yang terakhir itu ada voucher dengan nilai besar. Lalu yang tidak dikenakan pajak, yaitu yang pertama itu makan atau minuman karyawan, fasilitas kerja atau alat kerja, natura tertentu di daerah tertentu, dan juga yang terakhir itu bingkisan kecil, misal hampers atau batas tertentu. Intinya natura sekarang sebagian menjadi objek pajak atau tidak semuanya bebas seperti dahulu. Contoh kasus perhitungan PPh 21 atau 26. Di sini ada data PPh 21 dengan keterangan gajinya 10 juta dan tunjangannya 2 juta. Statusnya TKO atau PTKP sama dengan 54 juta. Yang pertama itu kita akan menghitung penghasilan brutonya per bulan, yaitu gaji ditambah tunjangan sama dengan 12 juta. Yang kedua itu kita hitung per tahunnya. Jadi 12 juta dikali 12 bulan. Totalnya itu ada 144 juta. Dan langkah ketiga, kurangin PTKP. 144 juta dikurangi 54 juta. Sama dengan 90 juta PKP. Yang keempat itu hitung pajak. 50 juta kali 5%. Karena sesuai dengan ini dari 0 sampai 50 juta itu 5%. Jadi di sini 50 juta dikali 5% sama dengan 2.500.000. Lalu 40 juta kali 5%, 15% sama dengan 6 juta. Total PPh sama dengan 8.500.000 per tahun. Per bulannya itu 708.000. Sedangkan untuk PPh pasal 26 yaitu penghasilan WNA-nya 10 juta, tarifnya 20%. Jadi pajak final itu adalah 2 juta. Kesimpulannya, PPh pasal 21 dan pasal 26 merupakan instrumen penting dalam pemungutan pajak atas penghasilan, di mana PPh 21 dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh 26 dikenakan kepada wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Perhitungan pajaknya didasarkan pada penghasilan bruto, pengurangan PTKP, serta tarif yang berlaku dengan PPh. 21 menggunakan tarif progresif dan PPh 26 menggunakan tarif umum 20% atau dapat lebih rendah jika ada tax treaty. Selain itu, PMK nomor 66 tahun 2023 memperjelas perlakuan natura atas kenikmatan sehingga tidak perlu fasilitas non-uang bebas pajak karena sebagian sudah menjadi objek pajak. Dengan demikian, pemahaman terhadap dasar hukum, subjek, objek, tarif, dan aturan natura sangat penting agar perhitungan pajak dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan bersama. Itu aja dari yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.